Untuk sub-pembahasan berikutnya yaitu the use of daylight in interior. Penggunaan cahaya matahari dalam ruang interior memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan manusia. Di antaranya akan dijelaskan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, penggunaan sinar cahaya matahari ini dapat berdampak pada the sleep-wake rhythm atau ritme tidur dan bangun. Sinar matahari memiliki peran penting dalam mengatur pola sirkulasi atau siklus alami dalam tubuh manusia. Paparan sinar matahari pada pagi hari dapat membantu mengatur siklus biologis di dalam tubuh yang dapat mempengaruhi kebiasaan tidur kita. Hal ini tentu saja membantu tubuh untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari dan beristirahat dengan nyenyak di malam hari. Poin selanjutnya yaitu hormone release and metabolic function atau pelepasan hormon dan metabolisme tubuh. Sinar matahari juga mempengaruhi pelepasan hormon penting seperti hormon melatonin yang mana dapat mengatur siklus tidur dan berkaitan dengan kualitas tidur yang baik. Selain itu, paparan cahaya juga mempengaruhi fungsi metabolisme tubuh, termasuk dalam pembentukan energi dan proses biokimia lainnya. Poin selanjutnya, efek on physical and psychological health atau efeknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Rangkaian siklus biologis yang terkait dengan ada atau tidak adanya sinar matahari tidak hanya mempengaruhi persepsi umum kita, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis kita secara keseluruhan. Pencahayaan alami yang memadai dapat meningkatkan mood atau suasana hati, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kinerja secara kognitif maupun emosional. Poin selanjutnya yaitu Human Eye Evaluation of Light Situation atau penilaian mata manusia terhadap keadaan cahaya. Mata manusia memiliki kemampuan untuk menilai keadaan cahaya tertentu, seperti tingkat kecerahan, warna cahaya, dan kontras. Hal ini sangat memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, baik di dalam ruang interior maupun di eksterior. Kita juga dapat merespon secara cepat terhadap perubahan kondisi pencahayaan. Poin berikutnya, benefits of using natural light atau manfaat dari menggunakan cahaya alami. Perpaduan cahaya alami dalam perencanaan pencahayaan dapat meningkatkan kualitas kenyamanan pengguna sebuah ruang. Cahaya alami sering dianggap lebih menyenangkan dan alami bagi mata manusia, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan produktif. Poin selanjutnya adalah energi aspek atau aspek energi. Dari segi energi, penggunaan cahaya alami dapat mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan atau artificial light dan konsumsi energi listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan artificial light tersebut. Hal ini tentu saja akan mengurangi biaya operasional dan emisi karbon yang dihasilkan oleh sebuah ruangan atau bangunan. Selanjutnya, color temperature atau suhu warna. Cahaya matahari menghasilkan suhu warna yang mengesankan bagi mata manusia. Hal ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin untuk direproduksi oleh cahaya buatan. Temperatur warna yang dihasilkan oleh cahaya matahari seringkali memberikan kesan yang lebih alami dalam pengalaman visual dan psikologis manusia. Secara keseluruhan, pemanfaatan cahaya alami tidak hanya menguntungkan dari segi estetika dan kenyamanan,
tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi energi dan keseimbangan lingkungan. Sehingga sangat penting untuk memadukan cahaya alami dalam sebuah desain ruangan dalam perencanaan pencahayaan untuk mencapai lingkungan yang lebih baik bagi penghuni ruangan serta untuk mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi energi yang berlebihan. Dalam perencanaan pencahayaan, biasanya terdapat berbagai masalah yang akan dihadapi oleh lighting designer, seperti terbatasnya cahaya matahari pada siang hari, fluktuasi musiman, dan lain-lain. Sehingga memerlukan solusi yang lebih kompleks untuk menanganinya. Solusi-solusi tersebut akan dijelaskan di poin-poin berikut ini. Yang pertama, prevention of light decrease atau pencegahan terhadap berkurangnya pencahayaan. Berbagai langkah dapat diambil untuk mencegah penurunan intensitas cahaya di bagian dalam ruangan yang jauh dari sumber cahaya, seperti dengan pemasangan jendela ataupun pintu. Selanjutnya ada glare control atau pengatur silau. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi silau yang bisa terjadi akibat cahaya yang terlalu terang atau tidak sesuai, seperti dengan pemasangan tirai pada jendela, dan lain-lain. Selanjutnya ada heat regulation atau pengatur panas. Pengaturan ini dibuat untuk mengatur suhu panas yang dapat meningkat akibat paparan dari sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, fokus on space usage atau fokus pada penggunaan ruangan. Pada tahap perencanaan, sangat penting untuk mempertimbangkan cara-cara pemanfaatan ruangan, terutama di tempat kerja yang seringkali memiliki beragam permasalahan yang sedikit sulit diatasi hanya dengan mengandalkan cahaya matahari. Hal ini mencakup kebutuhan akan pencahayaan yang konsisten dan terkendali untuk memenuhi standar kenyamanan dan produktivitas kerja. Dengan demikian, lighting designer harus bisa menerapkan suatu metode yang cermat dan kompleks untuk menjawab tantangan-tantangan ini, memastikan bahwa kondisi pencahayaan dalam ruangan memenuhi persyaratan fungsional dan estetika, serta memberikan kenyamanan secara optimal bagi penghuni ruangan tersebut. Perencanaan pencahayaan pada siang hari dapat melibatkan berbagai macam cara untuk menyediakan cahaya alami. Ketika mempertimbangkan area outdoor, biasanya perlu untuk membatasi paparan sinar matahari agar menghindari silau. Sedangkan untuk ruang interior, fokus utama adalah untuk memberikan proteksi dari paparan sinar matahari secara langsung. Limiting outdoor sunlight exposure atau pembatasan terhadap sinar matahari di outdoor. Di luar ruangan, penting untuk mengatur paparan sinar matahari agar tidak menyebabkan silau yang berlebihan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat proteksi atau pelindung seperti atap, kanopi, atau penutup jendela yang tepat untuk mengarahkan cahaya secara efisien. Kemudian sun protection in interior space atau pelindung sinar matahari di ruangan interior. Di dalam ruang interior, fokus utamanya adalah untuk memberikan perlindungan dari sinar matahari secara langsung. Hal ini mencakup desain jendela dan elemen arsitektur lainnya yang memungkinkan masuknya cahaya alami tanpa menyebabkan kenaikan suhu yang berlebihan atau silau yang berlebihan.
Selanjutnya, precision analysis of interior space atau analisis yang tepat untuk ruangan interior. Untuk menciptakan akses cahaya alami yang efektif atau celah di dalam ruangan, diperlukan analisis yang matang. Hal ini meliputi ukuran dan posisi celah atau jendela yang digunakan, penggunaan elemen penutup seperti tirai atau tingkap yang dapat dikontrol, dan juga mengevaluasi tentang bagaimana cahaya alami dapat dimaksimalkan tanpa mengganggu kenyamanan atau efisiensi energi. Oke, next untuk selanjutnya kita akan membahas how to provide a room with natural light atau bagaimana cara memanfaatkan cahaya alami di sebuah ruangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin memanfaatkan cahaya alami di sebuah ruangan. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, window size, position, separation, and material. Ukuran, posisi, jarak, dan bahan jendela dapat mempengaruhi seberapa banyak cahaya alami dapat masuk ke dalam sebuah ruangan tanpa menyebabkan silau atau panas yang berlebihan. Hal ini sangat penting dalam perencanaan pencahayaan alami untuk menghindari masalah kenyamanan dan efisiensi energi. Kemudian selanjutnya, window variation and demand. Jendela adalah elemen yang memberikan pengaruh paling besar dalam desain arsitektur. Jendela dengan ukuran besar, selain memberikan banyak cahaya alami, juga dapat memberikan tuntutan yang lebih besar pada hal-hal seperti kekokohan sebuah konstruksi bangunan, perlindungan dari sinar matahari, dan dari perlindungan termal yang harus diperhatikan. Next, window shape atau bentuk jendela. Desain jendela dapat bervariasi, mulai dari jendela yang berbentuk bulat, trapesium, melengkung, hingga jendela yang berbentuk pita lebar dengan banyak ruas jendela yang disusun secara berdampingan. Tiap bentuk jendela tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing yang mempengaruhi cahaya yang masuk dan estetika ruangan. Next, glazing and frame material atau bahan dari kaca dan bingkainya. Kaca ini dapat memainkan peran yang penting dalam mengendalikan silau atau glare, perlindungan dari sinar matahari, dan perlindungan termal. Kaca bening dapat dipastikan memberikan pencahayaan yang intensif dan panas yang tinggi. Sementara kaca berwarna atau kaca berlapis dapat mengurangi cahaya yang masuk ke dalam sebuah ruangan dan melindungi dari radiasi atau paparan sinar matahari. Bingkai jendela atau frame dapat terbuat dari kayu, dapat terbuat juga dari bahan buatan lainnya seperti plastik, dapat terbuat dari logam seperti aluminium atau baja, atau bahkan terbuat dari kombinasi bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan dan desain jendela dalam proses perencanaan pencahayaan alami merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan ruangan yang nyaman, hemat energi, dan menyenangkan secara estetika yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan ruang. Selain menghadirkan cahaya langsung melalui celah pada lapisan luar, pengendalian cahaya tidak langsung dan sistem pencahayaan mengarahkan cahaya untuk memastikan pencahayaan yang termoderasi dengan baik yang disebarkan maupun yang diarahkan secara khusus. Indirect light control atau pengaturan cahaya secara langsung. Sistem yang memungkinkan untuk mengatur cahaya matahari di luar atau di dalam jendela dengan memantulkan atau menyebarkan cahaya matahari secara langsung. Sistem standar seperti lamela,
dan daun jendela dapat digunakan, yang juga berfungsi sebagai pelindung sinar matahari. Sebagai alternatif, kaca pengarah cahaya dapat digunakan, di mana rongga di antara panel kaca berfungsi sebagai pemantul cahaya. Additional light guide step atau pengaturan cahaya tambahan. Untuk menjangkau jarak yang lebih jauh di dalam ruangan yang luas, perlu dilakukan tindakan lain untuk mengarahkan cahaya secara khusus. Solusi ini tidak harus selalu berupa solusi yang rumit ataupun mahal, seperti sumur cahaya atau pipa cahaya atau lampu tenaga surya yang seringkali terlalu rumit atau tidak dapat direlasikan secara teknis. Okay, next, selanjutnya material choice and light coating. Dengan memilih struktur permukaan yang tepat untuk dinding dan plafon interior, serta lapisan cat dengan kualitas reflektif yang tinggi, rancangan denah yang kurang ideal sekalipun bisa mendapatkan cahaya alami yang cukup. Dengan demikian, perencanaan pencahayaan alami tidak hanya bergantung pada penggunaan bukaan jendela, tetapi juga melibatkan sistem kontrol cahaya yang lebih kompleks untuk mengoptimalkan pencahayaan di dalam ruangan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi dan material yang tepat untuk memantulkan dan mendistribusikan cahaya alami secara efisien, sehingga menciptakan lingkungan ruangan yang nyaman dan berkinerja tinggi dalam hal energi. Oke, next selanjutnya kita akan membahas mengenai how to use indirect daylighting in interior space that don't have direct contact with the outside environment, atau bagaimana cara memanfaatkan pencahayaan secara tidak langsung pada ruang interior yang tidak memiliki kontak langsung dengan lingkungan luar. Yang pertama, dengan use of translucent element atau menggunakan elemen translucent. Penggunaan pencahayaan alami yang tidak langsung pada ruang interior yang tidak memiliki kontak langsung dengan lingkungan luar, seperti koridor pada gedung perkantoran, membutuhkan bahan atau material tembus pandang seperti kaca yang dapat dipasang pada dinding dan pintu. Hal ini bertujuan agar cahaya alami dari ruangan atau area lain yang menerima cahaya langsung dapat masuk ke dalam sebuah ruang. Okay, next, type of lighting used atau tipe pencahayaan yang digunakan. Seperti hanya penutup jendela, kaca transparan, kaca berwarna, dan beragam kaca bening lainnya dapat digunakan dalam hal ini. Akan tetapi, hanya pada kasus tertentu, jenis pencahayaan ini bisa dianggap memuaskan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses ke sumber cahaya alami secara langsung. Next, rekomendasi untuk cahaya buatan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti mobilitas, kemudahan akses, dan alasan keamanan seperti rute evakuasi dan lampu darurat, disarankan untuk menggunakan pencahayaan buatan yang permanen di dalam sebuah ruangan. Pencahayaan buatan akan memastikan kecerahan yang konsisten dan memadai, terutama dalam situasi darurat di mana pencahayaan alami tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Oke, next selanjutnya kita akan membahas mengenai lighting management for daylight planning atau pengaturan pencahayaan untuk pencahayaan alami. Light management and artificial lighting. Pengaturan cahaya tidak hanya melibatkan pengaturan pencahayaan alami, tetapi juga memadukan sumber pencahayaan buatan yang ada di dalam ruangan. Hal ini penting untuk memastikan tingkat pencahayaan yang konsisten sepanjang hari. Light-based lighting control system. Sistem seperti DALI sangat memungkinkan untuk mengontrol pencahayaan yang canggih berdasarkan cahaya alami yang tersedia.
Sistem ini dapat beroperasi secara otomatis, menunjang atau menggantikan sistem manual seperti saklar atau dimmer melalui pengaturan yang telah terprogram sebelumnya. Function and usage. Sensor mengumpulkan data tentang kondisi pencahayaan di sebuah ruangan dan menyesuaikan pencahayaan buatan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Menyalakan atau mematikan lampu berdasarkan ambang batas cahaya alami yang telah ditetapkan. Otomasi ini biasanya digunakan di kantor dan di lingkungan bisnis, di mana skenario pencahayaan tertentu dapat dialokasikan untuk kelompok atau area tertentu. Application in private and commercial environment. Meskipun sistem DALI ini umumnya digunakan pada bidang komersil karena skalabilitas dan fitur yang dapat diprogram sebelumnya, sistem ini juga semakin banyak digunakan di rumah-rumah pribadi untuk mendapatkan manfaat yang sama dalam hal efisiensi energi dan kontrol pencahayaan yang disesuaikan. Integration and application. Sistem DALI juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem bus seperti EIB di Eropa atau LON di Amerika Serikat dan dapat dipadukan ke dalam sistem manajemen gedung yang lebih luas. Sistem ini dapat mengatur fungsi-fungsi seperti perlindungan dari sinar matahari, sistem pendingin udara, pemanas, dan penyejuk udara secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan secara keseluruhan. Berikut ini adalah gambaran tentang pengaplikasian control lighting atau DALI. Ini adalah sensor yang dapat sensitif terhadap keterangan di sebuah ruangan atau kecerahan di sebuah ruangan. Kemudian di sini ada lampu yang dapat dimmable atau meredup. Sini ada kontrol sistem yang terkoneksi dengan bangunan. Kemudian ini ada manual control yang bisa kita kontrol secara manual. Dan ini adalah jendela yang bisa dikontrol oleh sinyal bus. Kemudian ini adalah device control yang dapat kita atur menggunakan wireless. Secara keseluruhan, penggunaan sistem kontrol pencahayaan canggih seperti DALI dapat membantu mengoptimalkan pencahayaan alami dan buatan di berbagai lingkungan, mulai dari kantor hingga rumah pribadi, yang berkontribusi pada penghematan energi dan peningkatan kenyamanan. Berikut ini ada beberapa notes atau catatan mengenai light guiding system atau sistem pengarah cahaya. Kelemahan utama dari light guiding system atau sistem pengarah cahaya adalah bahwa sistem ini hanya dapat bekerja dengan baik ketika terkena sinar matahari secara langsung. Cahaya langit yang tersebar atau di bawah langit mendung tidak dapat ditransmisikan. Hal ini akan menjadi masalah utama ketika matahari tidak bersinar, karena pada saat itulah kebutuhan cahaya di ruang interior menjadi semakin tinggi. Di wilayah Eropa Tengah, misalnya, waktu siang hari dapat mencapai sekitar 45 hingga 60% dari total keseluruhan waktu. Hal ini berarti bahwa sebagian besar waktunya tersedia cahaya matahari yang cukup untuk dimanfaatkan secara langsung oleh light guiding system atau sistem pengarah cahaya. Akan tetapi, selama cuaca mendung atau ketika sinar matahari langsung tidak tersedia, sistem ini tidak efektif dalam menyediakan cahaya yang cukup di dalam ruang interior. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih lokasi yang ideal di mana sistem pencahayaan tidak langsung dapat digunakan secara efektif. Sistem ini lebih mengandalkan refleksi dan difusi cahaya matahari yang ada, sehingga tidak mengalirkan atau mentransmisikan cahaya matahari secara langsung. Hal ini sangat memungkinkan ruang interior tetap terang
bahkan ketika cuaca tidak memungkinkan untuk mendapatkan sinar matahari secara langsung.